kasih pada Bapak semuanya. Ya, yang saya ingin tanyakan tadi masalah yang tenaga penduduk yang mendapatkan 3 bau ya. Saya lihat di struktur organisasi. Kalau sekarang saya tahu belum mendapatkan 3 bau, baru 1 bau semua. Yang saya tanya, di sini struktur organisasi jelas bahwa Sekdes jihad, terus ini ada 1 orang yang masuk di yang menurut saya itu tidak memenuhi syarat, tapi masuk di tenaga inti, tidak disebutkan staf, bahkan situ juga disebutkan yang lainnya disebutkan staf. Padahal menurut SKTK ini, saya yakin harus membaca, SKTK tidak ada yang namanya staf, adanya tenaga penduduk. Bahkan pembagiannya itu beda sekali dengan tenaga inti. Ya, saya memahami apa sebenarnya. Nanti aspirasi yang terbaik mungkin ya. Nanti kan apa istilahnya tadi kata Pak Sunusi mungkin kurang itulah, sudah tua atau gimana itu kemampuannya. Nanti saya bikin aspirasi atau pemasukan berdasarkan unsur PTF nanti gimana yang terbaik itu. Intinya saya terima kasih saran-saran ini. Kita apa yang sepakat tadi Pak Sunusi, kita membangunkan bersama-sama. Kritikan bagi pribadi saya terima kasih banyak Pak Sunusi. Ya. Karena juga saya mengenai baru yang baru. Mangga. Jadi aku siap membenahi dari kekurangan itu kan. Bagaimana sudah memahami mau beralih ke pertanyaan yang lain atau bagaimana dari ada tanggapan? Kalau saya sih Pak, ini apa namanya kalau bertanya tidak akan habis. Saya sih cuma mau mengindikasi. Ini keterbukaan publik. Yang saya tanyakan yang aku jawab itu silakan masyarakat yang dengar. Cuma itu aja. Kalau misalnya kita bicara tentang benar dan salah, sebenarnya tidak ada yang tahu gitu. Ya, terima kasih. Berarti dilanjutkan ya, lanjutkan dengan yang lain. Waktu. Silakan. Balik grupnya. Terima kasih. Untuk masyarakat desa juga Bang, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur. Silakan kalau misalnya ada yang kurang puas atau ada yang merasa ganjel, mungkin kita next lain waktu kita bikin acara lagi kalau memang ada yang nggak puas ya. Kalau ada yang puas ya alhamdulillah gitu. Terima kasih. Untuk yang kedua ini tentang lelangan. Lelangan di desa Ujung Lubang, sepengetahuan dari saya dan sepanjang sejarah itu biasanya dilakukan habis panen ini nih, panen rendang. Itu asumsinya apa? Asumsinya karena habis panen biasanya masyarakat petani itu punya uang. Yang kedua, karena memang penggunaan PAD dari lelangan itu untuk anggaran tahun berjalan. Yang mau saya tanyakan, kenapa di Ujung Lubang itu lelangan dilaksanakan tanggal 7 Desember? Tanggal 7 Desember itu Pak, kalau menurut kalender itu cuma 23 hari lagi habis. Habis, tahunnya itu habis. Kenapa tidak dilaksanakan sebelum-sebelumnya? Memang sih menghabiskan uang 300 juta itu gampang. Tahun kira 2024. Ya, karena 2025 belum. Yang kedua, di dalam APBDes pertama, lelangan saya dapat informasi bahwa sekitar dapatnya 670 juta rupiah. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam APBDes itu sekitar 194 juta. Yang menjadi pertanyaan saya, sisanya itu kemana? Kalau memang ada APBDes perubahan, APBDes perubahannya mana? Jadi itu yang perlu saya tanyakan. Kalau yang lainnya, yang masalah bengkok dimasukkan ke dalam APBDes, di situ tertulis 288 juta nominalnya yang dari bengkok yang masukin pendapatan asli desa, itu nggak ada dilelang. Ada nggak yang pernah masyarakat yang lelang bengkok? Nggak ada kan? Bengkok itu belinya langsung dari perangkat desa, nggak ada yang dilelang. Tapi di APBD tahun 2024 itu dimasukkan ke dalam APBD
pendapatan asli desa bersumber dari lelangan tanah bengkok. Jadi itu juga perlu dijelaskan. Jadi mungkin pertanyaan saya tadi, bagaimana bisa waktunya lelangan itu diundur dari biasanya bulan 5, bulan 6 sampai bulan 12, sedangkan di bulan 12 tanggal 7 waktu tahun anggaran itu tinggal 23 hari. Logika yang dipakai mau kayak gimana Pak? Dengan alasan apapun itu tidak masuk logika. Ketika kita butuh anggaran dari Januari sampai Desember, masa kita juga dari Desember? Sedangkan dari Januari sampai bulan November itu uangnya dari mana? Dia harus berjalan. Kita logikanya seperti itu. Terus yang kedua tentang masalah selisih hasil lelangan sama yang masuk di APBDes. Yang ketiga tentang tanah bengkok yang dimasukkan ke APBDes, yang ternyata kami tidak pernah mengetahui atau melihat pelelangan tanah bengkok itu tersebut. Kalau memang dilelang ya dilelang, kalau enggak ya nggak usah masuk ke APBDes. Ya kami juga paham. Nanti biar alasannya masuk akal. Mungkin itu mohon dijelaskan Pak Turut. Terima kasih. Langsung. Minta izin untuk menjawab ya. Untuk APBDes ya, yang khusus PAD itu yang awal itu APBDes itu diangkat yang dari TV Sara ya, itu 194-an. Nah itu rencana waktu tahun kemarin tanah bengkok itu ikut dilelang. Nah berhubung karena masih ada yang menggarap perangkat lama, makanya nggak jadi, begitu ya Pak Wil. Nah makanya yang dilelang kemarin itu sebanyak 27 bau setengah ya, itu menghasilkan angka 302 juta lebih. Nah untuk menutupi anggaran, kenapa di bulan Desember, di tahun kayak dari awal Januari itu kan kita mengeluarkan anggaran tuh, itu pakai dana talangan semula. Nah makanya untuk waktu pengeluaran itu sudah tercover. Sekian. Apakah ada APBDes perubahan untuk Apakah ada APBDes perubahan? Saya paham, yang 194 itu adalah APBDes awal. Apakah ada APBDes perubahannya? Harusnya kan kalau ada. Sekarang gini Pak Agus, bukan ya? Dari tadi RPJMD bilang ada, saya minta keluarkan, tidak dikeluarkan. SK bilang ada, minta dikeluarkan, tidak dikeluarkan. Ini kita mau cuma omong-omongan atau mau kita mengeluarkan data? Kalau memang ada, ya keluarkan datanya. Nanti saya lihat di masanya tanggal berapa APBDes perubahan itu. Karena menurut undang-undang itu APBDes perubahan itu harus dibikin di tahun berjalan juga, tidak harus dibikin di tahun 2025. Sedangkan di tanggal 10 bulan Maret tahun 2025, Bapak Camat Kecamatan Susukan mengeluarkan surat perintah kepada Gubernur Jombang untuk membuat APBDes perubahan. Secara logika, sebelum tanggal sesudah atau sebelum tanggal 10 Maret itu APBDes perubahan tidak ada. Berarti kalian itu membuat APBDes perubahan itu hanya karena kami ingin bertanya, baru dibikin. Dan saya yakin APBDes perubahan itu isinya tidak sesuai dengan realisasi. Silakan kalau mau kita oke satu-satu, realisasinya di mana? Ayo. Silakan APBDes, saya minta APBDes perubahan dan tolong dicek kalau APBDes perubahan Bang. Titik masanya tanggal berapa Bang? Tanggal Desember. Benar, saya punya bukti bahwa tanggal 10 Maret Camat Susukan menyurati Desa Ujung Gedang dan Desa Lumut Bencana untuk membuat APBDes perubahan. Secara logika, Ketua Punten, kalau memang sudah ada APBDes perubahan tanggal 28 Desember, tidak mungkin seorang camat menyurati tunggu
untuk membuat APBD perubahan. Ayo jawab jujur aja. Jawab jujur, kita nggak usah kita pakai data. Karena nih, kalau tidak salah, tolong buka yang surat dari sama. Nih, surat dari Camat Susukan tertanggal 10 Maret menginstruksikan kepada guru desa Ujung Begang dan desa Gunung Kencana untuk membuat APBD perubahan. Lalu sekarang muncul APBD perubahan di tanggal 28 Desember. Hebat betul. Ayo kita pakai logika, jangan pakai mengira-ngira. Ini pemerintah desa. Kita tidak perlu Kejujuran bagus. Kalau kita bilang jujur, kita pakai data. Jujur itu hanya milik Allah. Baterainya enggak? Terus. Kita jangan hanya berasumsi atau beropini. Kita harus pakai data. Benar. Saya tanya ke BPD karena BPD baik itu telah lihat BPD menandatangani bukan itu atau batas perubahan. Kenapa saya panggil BPD di sini? Sengaja saya juga panggil untuk verifikasi untuk memberikan penjelasan juga. Ada enggak persetujuan BPD? BPD ada yang nggak bisa tanda tangan. Di sini BPD Desa Ujung Begang menandatangani 3 orang. Yang pertama adalah Pak Andun AR, yang kedua Pak Sukara, yang keempat Bapak Nujaya, yang kelima Bapak Surisno. Kebetulan yang ada di sini Bapak Andun AR, jadi saya tanya nih Pak, benar ini APBD perubahan dibikin tanggal 28 Desember tahun 2024? Saya tanya ke Andun karena ini ada tentang Andun. Benar? Berani disumpah. Karena anggota BPD Desa Ujung Begang itu bahkan muda. Sekretaris BPD Ujung Begang Pak Dodi, ketika dimintai keterangan di Polres mengatakan tidak pernah mendapatkan atau membaca APBD perubahan itu. Jadi dari kalian ini yang benar yang mana? Ayolah, kita sudah tua. Jangan kita membohongi masyarakat kita semuanya. Jalan dibenerin, Pak. Ayo jujur-jujuran saja. Ini untuk perbaikan desa. Usia kita udah senja, malu sama anak muda di sini semuanya. Anggaran pemerintahan desa itu Pak 2.111 juta tahun 2024. Itu belum termasuk secara yang Bapak Guru dan rekan-rekan turut dari masyarakat. Nilainya berapa? Fantastis Pak. Kalau ini rupiah bisa 200-300 juta. Duitnya mana? Buat apa? Nanti secara dulu. Intinya uang untuk masyarakat desa Jombang itu banyak. Kalau kita mau pergunakan sebaik-baiknya dan di jalan yang benar, saya yakin desa Ujung Begang itu akan maju. Seperti desa-desa lainnya. Ayolah ketua BPD, anggota BPD, kita membangun desa. Jadi kita jangan berbicara asumsi, kita berbicara data. Jadi kalau misalnya Anda keluarkan APBD perubahan di tanggal 28 Desember, sedangkan camat di sini ada perkataan camat, mungkin tidak camat itu keliru untuk memberikan surat kepada Desa Ujung Begang. Benar Mas Kawi? Mungkin tidak camat keliru. Sedangkan itu surat itu 10 Maret. Kalau APBD dibikin Desember,
ada 3 bulan, masa camat 3 bulan tidak tahu bahwa ada sudah dibikin? Itu surat dari camat dan itu suratnya resmi. Betul. Jadi silakan. Sebenarnya kalau dijawab juga percuma Pak. Tadi karena logika berpikir saya tidak masuk. Makanya saya lebih baik bertanya. Silakan kamu jawab masalah saya biar masyarakat yang menilai. Silakan mau jawab, silakan bertanya. Tapi biar masyarakat yang menilai jawaban Anda itu benar atau tidak. Anda itu dibayar itu buat bekerja buat masyarakat. Karena ini mau ngapain? Bukan sedikit menambahkan dari surat camat yang beredar itu sudah menunjukkan fakta bahwa pemerintah Ujung Gembang itu belum melaksanakan atau belum membuat APBD perubahan. Nah, yang tadi ditunjukkan oleh Pak Agus itu BPD yang tanda tangan itu cuma 4 orang Pak. Sedangkan anggota BPD itu seluruhnya ada 9 orang. Maka secara hukum bisa dianggap sah itu ketika yang tanda tangan itu lebih dari separuh. Itu baru 4 orang. Maka APBD perubahan itu secara hukum tidak sah. Ya, karena yang tanda tangan cuma 4 orang. Itu hukum Pak. Kalau masyarakat tidak tahu nanti mungkin dari pihak BPD atau dari kecamatan bisa menjelaskan tentang hukum. Jadi artinya supaya masyarakat itu paham, jangan asal jawab. Intinya itu membodohi masyarakat itu sebentar. Hukum harus ditegakkan. APBD itu belum bisa karena ditandatangani hanya 4 orang. Kalau ketua yang namanya tanda tangan itu perorangan dulu pribadi. Nah, ketua itu membawa lembaga. Secara aturan, secara pribadi, saudara ketua, saudara boleh mau terakhir, mau awal boleh, secara pribadi. Tapi sebagai ketua lembaga, maka itu menggunakan stempel ketika sebagian besar anggota BPD sudah menyetujui. Boleh tanda tangan secara pribadi, awal boleh secara pribadi. Tapi sebagai ketua lembaga itu harus menunggu ketika separuh lebih dari anggota BPD itu tanda tangan. Anggotanya 9. Maka minimal itu 5 orang, baru kedua itu bisa menggunakan stempel. Kalau pribadi terserah mau tanda tangan mau tidak. Nah, itu pertama, APBD perubahan itu dianggap tidak sah. Makanya bukti katanya camat itu memberikan teguran tertanggal tadi bulan Maret. Kan nggak mungkin Pak orang benar terus ditegur, apalagi yang tegur itu camat. Kalau masyarakat yang nggak tahu hukum mungkin bisa-bisa saja, tapi seorang camat tidak mungkin keliru. Nah itu terkait masalah APBD perubahan. Nah terus saya menambahi tentang pemberhentian perangkat desa. Tadi Pak Agus dijelaskan bahwa SK pemberhentian itu ada. Tapi kenapa tidak diberikan kepada yang berhak? Berarti sampai detik ini
Pak Sonlo dan teman-teman yang lain statusnya itu masih perangkat desa karena belum ada keputusan. Pengajuan pengunduran diri itu bisa dibuat, tapi harus ada keputusan diterima atau tidak. Kalau diterima, dia diberikan surat pemberhentian. Kalau tidak terima, berarti mereka statusnya masih perangkat desa. Berarti masih punya hak bengkok, masih punya hak silang. Itu aturan, Pak. Saya bicara tidak mengada-ada. Nah, terus masalah tadi tambahan masalah tenaga pendukung. Di struktur desa itu ada secara aturan yang tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Karena kita tahu syarat perangkat desa pertama ijazah SMA dan di situ juga ada batasan umur maksimal 40 bulan. Dan di situ kalau untuk mengecek ijazah kami kurang tahu, tapi dari segi umur itu jelas sudah melebihi batas maksimal umur. Nah, termasuk yang namanya tenaga pendukung. Kalau saya dulu pernah berkoordinasi dengan pihak DPRD, tenaga pendukung atau yang namanya orang yang diperbantukan di desa, itu menurut keterangan dari pihak DPRD, orang yang diperbantukan di desa itu hanya punya hak tunjangan sesuai dengan kemampuan anggaran desa, tidak berhak dapat bengkok. Kenapa di ujung depan itu mendapatkan bengkok? Itu jelas pelanggaran. Apalagi kami dengar dari BPD, Pak Uwu mengajukan penambahan perangkat. Untuk apa Pak Uwu? Ya, nambah perangkat untuk apa? Apakah perangkatnya disibuk kabel, benar-benar kerja? Oh, siapa pada bulanan HP itu? Harus nambah perangkat, pada bulanan HP? Kita sayangi masalah tujuan. Jangan menghambur-hamburkan anggaran. Presiden Indonesia mengatakan menginstruksikan efisiensi anggaran. Masa ujung utama menghambur-hamburkan anggaran? Apa saking sugi ujung utama ya? Akibat penambahan perangkat kalau disetujui oleh BPD, maka jumlah